Shalom, selamat jemaat terkasih. Selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Firman Tuhan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat 14. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti pasal 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika saat ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah bersama keluarga. Berkatilah dan kuduskanlah ibadah ini di dalam kasih setia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah namamu yang agung dan mulia. Amin. Mazmur pujian bagi kita terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Saudara-saudara, kita akan membaca firman-Nya, mendengar dan merenungkannya. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghampiri tahta kerajaan-Mu. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, membuat kami tetap ada dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Oleh karena itu kami rindu untuk mencari Tuhan melalui ibadah yang kami persembahkan kepadamu. Kami berhimpun bersama dengan keluarga untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan kami baca melalui Alkitab. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami dibimbing untuk mengerti firman-Mu. Dan selanjutnya Tuhan juga berkenan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman ini dalam kehidupan yang konkret, supaya hidup kami boleh berbuah bagi kemuliaan Allah, tetapi juga pembaruan setiap hari dalam kehidupan kami secara spiritual makin berkualitas kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kesempatan ini kita baca dari Kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi Kitab Kejadian pasal 2, ayat pertama sampai dengan yang ke-7, yang dikatakan demikian. Kami mohon semua berdiri. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam persekutuan kita untuk membangun ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita tetap bersyukur karena Tuhan itu setia memelihara kita dalam keadaan apapun. Dalam firman Tuhan pada hari ini, saya ingin membaca ulang dari perikop kita pada ayat yang ke-7. Itu dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itulah yang membentuk manusia. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata yatsar, artinya membentuk atau juga membuat atau menekan, dan masih banyak yang lain. Dikatakan di sini bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu agar tercipta makhluk hidup. Nah, di sini saudara-saudara, Allah sebagai pelaku utama yang membentuk manusia sebagai makhluk yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dari makhluk-makhluk hidup yang lain. Mengapa saudara-saudara? Karena manusia dikatakan lebih mulia dari ciptaannya yang lain. Sebab saudara-saudara, dari semua makhluk yang diciptakan Allah, di sini dikatakan bahwa manusia yang diciptakan dan dibentuk itu, dan hanya manusia saja, pada ayat ini dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup. Saudara-saudara, disinilah kita dapat melihat bagaimana manusia tercipta dengan terdiri atas 3 unsur, yaitu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh manusia inilah yang berasal dari debu. Dikatakan Allah membentuk manusia itu dari tanah atau debu. Tetapi jiwa dan roh manusia itu berasal dari nafas ilahi. Kalau tidak dihembuskan nafas ilahi, maka saudara-saudara, manusia itu hanya seperti patung saja. Saudara-saudaraku, ketika Allah membentuk manusia dari debu, itu seperti seorang seniman yang kemudian membentuk dari tanah itu berbentuk seperti manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada kakinya, ada perutnya, dan seterusnya. Lengkap seperti tubuh manusia. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menghembuskan nafasnya, maka dia hanya seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak melakukan apa-apa. Dia bisu.
dia tidak mampu pergi kemana-mana. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan nafas hidup itu. Dan kalau dalam perjanjian baru ini hampir sama dengan Theopneustos. Theo itu Tuhan, Pneustos itu dihembuskan atau ditiup. Jadi saudara-saudara, ketika Allah dibentuk oleh Tuhan dari tanah itu, kemudian Tuhan menghembuskan atau meniupkan nafasnya atau roh kehidupan ke dalam mulutnya. Contohnya seperti ini. Begitu saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, manusia menjadi hidup. Manusia diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang paling tinggi. Karena di antara semua makhluk, hanya manusia yang dihembuskan nafas kehidupan. Sehingga manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan raga. Tubuh itu dari tanah, jiwa dan raga itu adalah dari nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya ingat, kalau orang yang hidup itu mati, ini Bible pernah mengatakan, ya, God kisses Moses with divine kisses. Allah membunuh Musa, ya. God kill Moses with divine kisses. Allah membunuh Musa dengan ciuman ilahi. Jadi saudara-saudara, kalau manusia diciptakan dari tanah yang tidak bisa apa-apa itu, Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Tetapi ketika dia mati, Tuhan tiup lagi atau disedot lagi oleh Tuhan dengan ciuman ilahi. Maka kembalilah nafas hidup itu kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau saya dan Anda hidup, hargailah kehidupan itu. Jangan sia-siakan di tengah kehidupan ini. Sebab ada tujuan yang mulia yang diciptakan Tuhan. Tujuan itu saudara-saudara kita bisa memahami pada ayat yang kelima. Dalam firman ini dikatakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah menciptakan manusia atau membentuk manusia itu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Manusia dibentuk dan diberikan kehidupan supaya makhluk menjadi makhluk yang tahu bekerja, menjadi makhluk yang produktif untuk kemuliaan Allah. Jadi penciptaan itu saudara-saudara masih terus menerus dikerjakan. Dan Tuhan dalam mengerjakan tidak sendirian. Dia melibatkan orang-orang yang diciptakannya untuk melakukan pekerjaan. Di situ dikatakan belum ada tumbuhan di bumi, Tuhan belum menurunkan hujan, dan belum ada manusia yang mengusahakannya. Maka Tuhan ciptakan supaya dia melanjutkan penciptaan ini dengan bekerja yang aktif dan produktif dalam kehidupan perjalanan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara-saudara, kita melihat bahwa sejak manusia itu diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berbagai potensi dalam kehidupan manusia.
potensi diri. Ya. Nah, dengan segala potensi diri itu manusia bisa mengembangkan hidupnya. Ya. Untuk bekerja, untuk membuat hasil karya, ya. Untuk memelihara dunia ini yang sudah diciptakan Tuhan. Bukan dirusak dan bukan dihancurkan. Tapi supaya manusia itu mengusahakannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selain tugas itu saudara-saudara, manusia di sini diingatkan untuk tidak bermalas-malasan, tapi supaya hidupnya menghasilkan sesuatu dan bekerja bersama-sama dengan Allah untuk memelihara alam ciptaan ini. Dan itulah saudara-saudara, panggilan Tuhan kepada manusia untuk mencapai maksud dan rencana Allah. Rancangannya itu sangat mulia, yaitu manusia melakukan panggilan dan pengutusan untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi perlu diketahui saudara-saudara, selain manusia diciptakan dan dilengkapi dengan berbagai macam potensi untuk menjadi manusia kerja dan produktif, tetapi juga saudara-saudara, manusia diciptakan bukan hanya untuk kerja, bukan untuk mampu membuat produksi yang baik, tetapi harus membangun relasi dengan Allah supaya segala hasil produksi dapat dimanfaatkan dengan baik kalau manusia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan menciptakan hari Sabat. Dalam pembacaan kita ini saudara-saudara, pada ayat yang kedua, ya, Tuhan beristirahat pada hari ke-7 yang disebut hari Sabat Tuhan. Setelah dia melakukan pekerjaan untuk menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tuhan beristirahat dan berhenti. Pertama saudara-saudara, supaya secara fisik manusia yang melakukan itu dipulihkan kekuatan dan kesehatan. Dengan istirahat di hari 7, hari ke-7 itu yang disebut hari Tuhan. Tuhan telah memberikan contoh dan keteladanan supaya orang yang diciptakan Tuhan itu mampu mencari Tuhan, bukan sekedar membangun ekonomi untuk kekayaan diri sendiri dan kemudian salah menggunakannya, tetapi justru di balik tugas panggilan untuk membangun dunia ini, manusia harus mengingat hari Tuhan, karena dengan mengingat hari Tuhan itu, Anda dan saya dipulihkan dan dikembalikan energi yang telah hilang selama 6 hari itu untuk bekerja, tapi dipulihkan kembali melalui istirahat di hari Sabat itu, membangun relasi dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari Sabat ini menjadi sangat penting dan menjadi sangat utama atau terutama dalam kehidupan orang percaya. Karena saudara-saudara, ketika manusia masih berada di Taman Eden, roh dan jiwa manusia masih dikuasai oleh Allah. Sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia itu jatuh, roh dan jiwa mereka atau jiwa manusia diperebutkan oleh kuasa jahat.
sehari-hari kuasa jahat untuk mempengaruhi supaya manusia ikut kepada roh-roh jahat ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, manusia harus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Atau istilah asingnya semper reformata, semper reformanda. Siap diperbaharui terus menerus sebagai anak-anak Tuhan yang selalu memiliki energi baru untuk membangun dan merawat dunia ini. Itu manusia diciptakan. Nah, karena itu saudara-saudara, sangat salah besar kalau orang percaya melupakan Tuhan, melupakan hari Tuhan dan tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Salah besar. Karena bukan hanya salah, tapi orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mendapatkan celaka. Karena itu saudara-saudara saya tekankan, hari Sabat ini menjadi sangat penting dan utama. Ya. Karena akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa, jiwa dan roh manusia tidak lagi dikuasai oleh Allah, tetapi ada yang ingin merebut. Dan kalau manusia tidak menentukan dirinya, kepada siapa saya harus ikut, kepada siapa saya harus mendengar, kepada siapa saya harus menuruti. Tentu orang percaya, saya hanya akan mendengar suara Allah yang memanggil dan mengutus saya. Karena kalau tidak, maka celakalah saya dan matilah saya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya ingin memberikan ada sebuah kisah cerita, yaitu cerita Julian Urban, seorang dokter yang berumur 38 tahun di Lombardi, Italia, yaitu tentang virus, kematian dan Allah. Dia menceritakan begini, tidak pernah, bahkan dalam mimpi terburukku, aku bisa membayangkan apa yang telah kulihat dan alami dalam 3 minggu terakhir di rumah sakit. Mimpi buruk itu seperti sungai yang terus melebar dan melebar. Pada awalnya mereka tiba satu persatu. Kemudian mereka mulai datang secara lusinan. Kemudian ratusan, dan sekarang kami bukan lagi dokter. Kami telah menjadi pekerja di sabuk pengantar atau conveyor belt, memilah dan memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan dikirim ke rumah untuk mati. Meskipun semua orang ini telah membayar pajak mereka kepada pemerintah Italia sepanjang hidup mereka. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Sampai 2 minggu yang lalu, saya dan rekan kerja saya adalah ateis. Dan itu normal bagi kami, karena kami adalah dokter dan telah belajar bahwa sains meniadakan Tuhan. Saya sering menertawakan orang tua saya kalau mereka pergi ke gereja. Itu kata dokter ini. Saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, saya mengatakan, dia bilang, bahwa 9 hari yang lalu ada seorang pendeta yang berusia 75 tahun mendatangi kami. Dia pria ramah dan dia juga mengalami masalah
pernapasan serius. Namun saudara-saudara, dia memegang Alkitab di tangannya dan dia membuat kami terkesan dengan membacakannya kepada orang-orang yang sekarat sambil memegang tangan mereka. Kami semua dalam keadaan putus asa, telah secara fisik dan emosi ketika kami memberi waktu untuk ikut mendengarkannya. Sekarang kami harus mengakui, kami sebagai manusia telah mencapai batas akhir. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, dan setiap hari semakin banyak orang yang meninggal. Kami kelelahan. 2 dari kolega kami telah meninggal dan yang lainnya telah terinfeksi. Kami mengakui bahwa kami telah tiba pada titik akhir dari apa yang dapat kami lakukan. Kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami memulai meminta pertolongannya setiap saat kami punya waktu. Beberapa menit. Kami berbicara satu sama lain dan kami tidak percaya bahwa kami yang sangat ateis sekarang mencari kedamaian dan meminta Tuhan untuk menolong kami setiap hari melawan virus ini demi membantu orang sakit. Ini saudara-saudara, ini seorang dokter dan ini peristiwa yang sungguh terjadi diceritakan. Di Lombardi, Italia. Karena kematian akibat virus itu. Saudara-saudara, dia masih melanjutkan ceritanya. Kemarin pendeta berusia 75 tahun itu meninggal. Meski dia sendiri berada dalam situasi yang buruk, dia berhasil membawa kepada kami damai sejahtera di saat kami telah berhenti untuk berharap. Sangat lelah dan hancur dan menghadapi lebih dari 120 orang meninggal dalam 3 minggu terakhir. Pendeta itu telah kembali kepada Tuhan dan kami akan mengikutinya sebagai atau segera jika keadaan tidak berubah di sini. Ingat saudara-saudara, orang ateis yang setiap orang tua ke gereja atau orang lain ke gereja ditertawakan. Tapi menghadapi situasi seperti ini, dia tersentuh oleh pendeta tua yang memberitakan Injil dan memegang orang-orang yang sekarat. Walaupun pendeta itu harus mati, tapi meninggalkan damai sejahtera, menyentuh seorang dokter ini bertobat kepada Allah. Saudara-saudara, dia melanjutkan sedikit lagi ceritanya. Sudah 6 hari saya tak pulang ke rumah. Saya tidak dapat mengingat apa makanan terakhirku. Dan saya menjadi lebih sadar betapa tidak bergunanya diriku di bumi. Tetapi sekarang saya ingin membantu orang lain sampai napas terakhir saya. Saya senang telah kembali kepada Tuhan, sementara saya dikelilingi oleh penderitaan dan kematian orang-orang yang terinfeksi. Jadi saudara-saudara, cerita ini ingin memberikan pesan. Mencari Tuhan, jangan tunggu setelah ada wabah. Mencari Tuhan, jangan tunggu setelah penyakit yang membuat kita sekarat. Mencari Tuhan, jangan tunggu nanti kalau ada waktu. Tuhan berhenti di hari Sabat setelah bekerja 6 hari lamanya. Mari
kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar dari hari ke hari kita memperoleh pembaharuan demi pembaharuan, sehingga kita mampu menjalankan panggilan dan pengutusannya. Ingat firman ini dan cerita Julian Urban, dokter berumur 38 tahun di Lombardi, Italia, yang sadar setelah pendeta tua itu memberitakan Injil dan memegang orang-orang yang sekarat mau mati. Dia siap membantu orang-orang yang sekarat itu. Mari kita buktikan pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu boleh kami renungkan, yang menyapa dan menegur kami, serta mengingatkan kami bahwa kami manusia dibentuk dari debu tanah. Seperti seorang seniman yang membuat hasil karyanya. Manusia itu tidak berarti apa-apa dan hanya berbentuk seperti patung yang tidak mampu melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak memberikan nafas kehidupan. Karena itu Tuhan menganugerahkannya sehingga manusia disebut sebagai ciptaan yang paling mulia. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melanjutkan karya penciptaan itu, yaitu untuk memelihara, membangun dan menjadi manusia kerja yang produktif, bukan untuk bermalas-malasan di tengah dunia ini. Dia harus mengusahakan agar dunia ini tetap baik, lestari dalam ciptaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah melalui firman ini kami disadarkan akan panggilan dan pengutusan-Mu. Tetapi juga selain itu, manusia tidak boleh hanya bekerja, membangun kehidupan ekonomi yang berlimpah dalam dirinya, tetapi harus mengingat Tuhan, membangun relasi agar hubungan dengan Tuhan tetap baik dan manusia dari hari ke hari diperbaharui, mendapatkan energi baru untuk melengkapi manusia
membangun panggilan dan pengutusan-Mu. Tuhan, terima kasih firman ini. Dan biarlah Tuhan kami setia mencari Tuhan, tidak menunggu pada waktu situasi yang sangat sulit, tetapi kapanpun dan dimanapun kami membangun relasi yang baik dengan Tuhan, menyembah Engkau secara total kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Juga ada pengalaman seorang dokter yang berumur 30 tahun, Julian, dari Lombardi, Italia. Dalam menghadapi situasi atau pandemi yang dimulai sejak bulan Maret itu, membuat dia yang ateis menjadi sadar ketika ada seorang pendeta tua berumur 75 tahun membantu orang-orang yang sekarat karena sakit, memberitakan Injil dan membacakannya, dan itu menyentuh seorang dokter ini. Kemudian dia berbalik dan mencari Tuhan. Tuhan, terima kasih ini memberikan inspirasi kepada kami semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon firman ini menjadi bagian dalam hidup kami yang dapat kami wujudkan dalam kehidupan konkret. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh jemaat Sumber Kasih yang tersebar di seluruh sektor pelayanan. Mereka yang lemah secara fisik karena menderita sakit dan penyakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhkan melalui usaha pengobatan yang ditempuh baik oleh keluarga maupun tim medis, para dokter dan perawat untuk menolong mereka. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Sri Yanti yang baru saja Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, yang membuat suami dan juga keluarga anak-anak berduka. Berikan mereka kekuatan dan ketabahan iman. Tapi biarlah melalui peristiwa kematian itu, mereka pun boleh melihat kebesaran dan keagungan Tuhan, bahwa hidup dan kehidupan adalah milik Tuhan. Terima kasih karena semua telah berjalan dengan baik, membawa jenazah itu ke Jogja untuk dimakamkan di sana. Dan terima kasih gereja di Purworejo yang membantu melaksanakan pelayanan itu dengan baik. Kami mengucap syukur untuknya. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu jemaat Sumber Kasih dalam berbagai pergumulan yang dihadapi saat ini. Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan ketabahan iman serta kemampuan untuk memperoleh solusi agar dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik. Kami doakan pula Tuhan berbagai pelayanan gereja, Tuhan juga Engkau berkati khususnya Sumber Kasih ini. Panitia pembangunan yang sedang berjuang untuk mengurus izin pembangunan, dan kami bersyukur karena pemerintah mendengar dan membantu pekerjaan ini. Tuhan berkati mereka. Berkati pula seluruh presbiter, diakon penatua, PHMJ, dan juga pengurus unit misioner maupun juga warga jemaat. Tuhan, Engkau berkati. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kami dalam tangan-Mu. Untuk berbagai macam pergumulan bangsa dan negara, Tuhan juga membimbing dan menuntun bangsa ini. Bersama pemerintah dan pemimpin-pemimpin bangsa, kami bersatu membangun negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur. Gereja-gereja Tuhan yang diutus di tengah bangsa ini Tuhan berkati agar mampu bersaksi dan melayani dengan baik. Inilah kami Tuhan yang penuh keterbatasan. Mohon Tuhan sempurnakan doa kami, karena ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan di Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dapat dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Yesus Tuhan kami, lewat ibadah keluarga ini, kami membawa persembahan kepadamu. Kudus serta berkati persembahan ini, sehingga boleh kami pakai dalam pelayanan dan kesaksian di jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyelesaikan ibadah ini, pulang ke tengah kehidupan kita, menjalankan panggilan dan pengutusannya. Karena itu saya undang saudara untuk berdiri. Kita mengingat firman Tuhan dari Amos 5 ayat 14 dikatakan, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan." Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah,
dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih, selamat malam untuk seluruh warga jemaat kembali ke tengah kehidupan masing-masing. Tuhan memberkati.